Ya, selamat ketemu kembali di dalam tayangan BFC Ignite from Home. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa sama-sama belajar kembali pada kesempatan ini. Ada bersama dengan kita kembali Ibu Pendeta Inawati Teddy yang akan mengajar kita pada kesempatan ini. Dan terima kasih Bu Ina. Shalom Bu Ina. Shalom. Iya, kita senang sekali bisa punya kesempatan untuk Ibu Ina mengajar kembali di dalam satu topik yang saya rasa ini sangat menarik untuk kita bahas. Bicara mengenai apakah hukum Taurat itu memang masih relevan hari ini, khususnya pada zaman kita di mana kita hidup, dan kita akan mengupas tuntas hari ini dengan pengajaran dari Ibu Inawati Teddy. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan berkat utuh diharapkan bisa mengikuti tayangan ini dari awal sampai selesai supaya tidak setengah-setengah dapatnya. Jadi semuanya kita bisa tangkap dengan baik dengan pertolongan Tuhan tentunya, untuk kita bisa mengerti apa yang disampaikan pada saat ini untuk memberkati kita, memperlengkapi kita mengenal firman Tuhan lebih jauh. Oleh karena itu kita akan membuka pertemuan kita di dalam doa, meminta pimpinan Tuhan untuk acara kita pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kesempatan pada saat ini untuk kami belajar kembali di dalam BFC Ignite from Home, di mana kami belajar tentang firman Tuhan, memperdalam atau mempelajari lebih lagi tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu yang ada di dalam Alkitab. Dan kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami minta untuk kami boleh mengerti setiap pengajaran yang kami dengar pada saat ini, biar kami boleh sama-sama tidak hanya mengetahui, tapi kami boleh mengenal lebih jauh tentang firman-Mu, bahkan menghidupinya di dalam kehidupan kami masing-masing sebagai jemaat-Mu. Tuhan berkati pertemuan kami, sesi kami pada saat ini, khususnya Ibu Pendeta Inawati Teddy yang akan mengajar kami pada kesempatan ini. Biarlah pengurapan Tuhan, hikmat dan pertolongan Roh Kudus yang memenuhi hamba-Mu untuk menjadi alat, menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar pengajaran. Terima kasih Tuhan Yesus, juga dengan Pak Melki yang sudah ada bersama dengan hamba-Mu dan hamba-Mu sendiri. Biarlah Tuhan memberkati pertemuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin, amin, amin. Oke, waktu selanjutnya saya langsung serahkan saja ke Ibu Ina. Oh yes, sorry. Bapak Ibu Saudara, jika ada pertanyaan, sekali lagi kita kasih kesempatan Bapak Ibu Saudara memberikan komentar maupun pertanyaan dari sesi pengajaran kali ini di kolom komentar YouTube channel BFC Menteng. Jadi nanti kalau sudah ada masuk, kami akan berusaha untuk menanggapi setiap komentar maupun pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, selamat menyaksikan pengajaran kita pada saat ini. Silakan Ibu Ina untuk lebih lanjut. Kita hari ini akan melihat mengenai Taurat, ya, relevansinya dengan kita, dan untuk itu kita akan melihat beberapa hal. Pertama, kita akan melihat Taurat dan umat Perjanjian Lama, ya. Jadi kita lihat dulu Taurat di dalam konteks Perjanjian Lama. Nah, kita melihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Taurat itu terutama awalnya diberikan, kita bisa melihat bahwa inti daripada Taurat itu adalah 10 hukum, ya. Dan itu diberikan di dalam Keluaran 20. Nah, kita bisa melihat di dalam Keluaran 20, saya bacakan Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Berarti diberikan kepada mereka yang telah menjadi umat Allah. Kenapa kita bisa mengatakan sudah menjadi umat Allah? Karena dari kitab Yosua kita diberitahu bahwa mereka yang sudah keluar dari Mesir itu sudah disunat. Yang belum disunat adalah mereka yang lahir di padang gurun. Nah, kita tahu di dalam zaman Perjanjian Lama, sunat berarti mereka menjadi umat Allah. Berarti Taurat itu, ya, inti dari Taurat itu sebenarnya adalah 10 hukum. Sebenarnya memang Taurat itu bisa dibagi menjadi 3 bagian, ya, 10 hukum, kemudian apa yang kita sebut sebagai hukum ibadah, dan yaitu misalnya mereka harus mempersembahkan korban ketika datang ke bait Allah, dan kemudian ada juga yang apa yang kita sebut sebagai hukum negara, ya, karena mereka adalah satu bangsa. Misalnya kalau mencuri hukumannya 2 kali lipat jika barangnya masih ada dan sebagainya. Tapi yang menjadi inti Taurat adalah 10 hukum, dan itu yang akan kita fokuskan, ya. Dan itu diberikan kepada mereka yang telah menjadi umat Allah, dan kita bisa melihat bahwa diberikan sebagai pedoman bagi umat Allah.
Karena itu Mazmur 1 ayat 2 ketika berbicara mengenai orang benar dikatakan seperti ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, jadi dia memakai Taurat untuk kemudian menentukan atau menuntun hidupnya, dan ini secara lebih jelas lagi bisa kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Saya yakin ayat yang mungkin sudah kita kenal. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahkan Taurat dikatakan lebih berharga dari emas dan lebih manis dari madu, ya, sehingga masih di dalam Mazmur yang sama 119 kita lihat ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Sedangkan kalau kita melihat di ayat 103, betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi kulitku. Kan itu tidak mengherankan. Taurat itu seharusnya kita taruh atau ditaruh di dalam hati umatnya, yang berarti menjadi pedoman bagi pemikiran dan perbuatan dari umat Tuhan. Itu bisa kita lihat dari Ulangan 11, ya, saya bacakan Ulangan 11 ayat 18. Ulangan 11 ayat 18, tetapi dalam jiwamu, kamu harus mengikatkannya sebagai tanda di dahimu. Artinya, yaitu sebagai tanda pada tanganmu apa yang kamu kerjakan, dan lambang pada dahimu berarti apa yang kamu pikirkan dan putuskan. Dan juga kita melihat dilakukan supaya menjadi kebenaran kita. Saya bacakan Ulangan 6 ayat 25, ya. Ulangan 6 ayat 25 dikatakan seperti ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kita bandingkan misalnya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 20. Di mana Yesus berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, sebenarnya kata hidup keagamaan kurang tepat, ya, jika kebenaranmu yang lebih tepat, your righteousness, jika kebenaranmu tidak lebih benar daripada kebenaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi sebenarnya kita melakukan Taurat itu adalah melakukan kebenaran. Nah, kemudian kita melihat mengenai motivasi menjalankan Taurat. Nah, Taurat kita harus lihat next, ya, adalah sebagai sesuatu yang sangat positif yang diberikan. Umat Tuhan melihatnya sebagai sesuatu yang sangat positif. Karena itu ketika kita menjalankannya harusnya sebagai rasa syukur atas apa yang telah Allah lakukan. Karena itu coba kita lihat apa yang dikatakan di dalam Keluaran 22 ayat 21. Janganlah, ya, Keluaran 22 ayat 21, janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Karena dulu kamu adalah orang asing dan kamu sekarang bersyukur tidak lagi menjadi orang asing, karena itu kamu juga tidak menindas orang asing. Ya, jadi kalau kita melihat Imamat 19 dari ayat 33, Imamat 19 dari ayat 33, apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ya. Nah, kita bisa bandingkan, ya, walaupun saya tidak akan membaca semua, apa yang Tuhan Yesus, ya, jelaskan di dalam Matius 18. Ya, Matius 18 dari ayat 21 sampai 35.
di mana misalnya Petrus bertanya kepada Tuhan berapa kali harus mengampuni. Yesus berkata, bukan 7 kali, tetapi aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, ya, dan sebagainya. Dan kemudian kita diberikan perumpamaan mengenai kerajaan surga, ya, di mana kita bisa melihat bahwa hamba yang tadinya utang 10.000 talenta yang dihapuskan oleh raja, dan ketika dia tidak bersyukur dan kemudian menganiaya temannya yang hanya berhutang 200 dinar, raja tersebut kemudian sangat marah dan memasukkan dia ke dalam penjara. Kita juga bisa melihat bahwa meneladani perbuatan Allah, ya. Jadi kita melihat misalnya di dalam Ulangan 10 dari ayat 17 sampai 19. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Lihat ya, Allah menunjukkan kasih. 19, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Karena Allah menunjukkan kasih bahkan kepada orang asing, maka kamu pun harus melakukannya. Nah, hal yang sama Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 dari ayat 43. Ya, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Ya, jadi meneladani apa yang telah Allah lakukan. Dan Taurat juga menjadikan umat Tuhan berbeda dengan bangsa lain. Karena itu kalau kita melihat Imamat 19 ayat 2, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya, jadi umat seharusnya hidup kudus karena Tuhan mereka adalah kudus adanya. Ulangan 4 ayat 5 sampai 8. Ulangan 4 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan itu akan berkata, memang bangsa yang besar itu adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Ya, jadi membuat kita berbeda dengan bangsa lain. Matius 5 ayat 13 sampai 16, Tuhan Yesus berkata kita adalah garam, kita adalah terang dunia yang menunjukkan kita berbeda. Dan tentu saja untuk kebaikan umat sendiri. Karena itu Ulangan 30 ya, Ulangan 30 dari ayat 15 sampai 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, saudara-saudara ya, Paulus kemudian berkata kepada jemaat Korintus demikian, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi, saudara, walaupun kita adalah umat Allah, kita adalah orang Kristen, pada akhirnya setiap kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Tuhan, ya. Dan bagaimana standarnya? Standarnya tentu saja berdasarkan peraturan yang Tuhan berikan, yang intinya adalah 10 hukum tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat Yesus dan Taurat, ya. Terutama kalau kita melihat di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 48. Mari next kita melihat Matius 5 ayat 17 sampai 20 terlebih dahulu, apa yang Tuhan Yesus katakan.
Ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab Nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan dia datang untuk menggenapi Taurat. Sekali lagi, bukan untuk meniadakan, bukan membatalkan, tapi menggenapkan. 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, perjanjian lama Taurat tidak akan ditiadakan. Dan ini memang kita harus mengerti terutama inti Taurat yang adalah 10 hukum yang Tuhan Yesus kemudian juga simpulkan sebagai mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, jadi kita melihat perjanjian lama tidak ditiadakan, Taurat tidak ditiadakan, bahkan kemudian Taurat harus dilakukan dan diajarkan di ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ya, jadi Taurat harus dilakukan dan diajarkan, dan ini adalah pengajaran Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat ayat 20, tadi sudah saya baca sekali lagi, maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu, sekali lagi, kata hidup keagamaan itu tidak tepat, harusnya kebenaran. Ya, maka aku berkata kepadamu jika kebenaranmu tidak lebih benar daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, orang Farisi hanya melakukan kebenaran secara permukaan saja. Tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan kebenaran kita harus merupakan kebenaran dari dalam. Ya, hati kita yang sudah diubah oleh Roh Kudus. Karena itu kenapa Tuhan Yesus berkata kebenaran kita harus lebih baik daripada kebenaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan itu bisa kita jalankan dengan mengerti inti dari Taurat. Karena itu saya mau supaya kita jangan salah paham tentang apa yang dilakukan. Ini adalah perikop yang sering sekali disalahpahami. Ada 6 antitesis, di mana 6 kali Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, karena dikatakan kamu telah mendengarkan yang difirmankan, sering sekali kita berpikir ini berbicara tentang perjanjian lama, apa yang Tuhan sudah firmankan kepada nenek moyang orang Israel di dalam perjanjian lama. Tapi, saudara-saudara ya, coba kita pikirkan, perjanjian lama itu firman Tuhan atau bukan? Tentunya kan, perjanjian lama adalah firman Tuhan. Jadi bagaimana mungkin Tuhan Yesus menentang perjanjian lama? Tidak masuk akal, karena perjanjian lama juga adalah firman Tuhan. Jadi kita harus mengerti yang ditentang Tuhan Yesus bukan perjanjian lama, tetapi tafsiran perjanjian lama yang sudah banyak salah ditafsirkan pada zaman Tuhan Yesus. Ya, jadi sekali lagi yang ditentang Tuhan Yesus bukan pengajaran perjanjian lama, tetapi tafsiran perjanjian lama yang sudah banyak disalah tafsirkan. Karena itu ketika dikatakan kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang, sebenarnya itu sederhana adalah kamu telah mendengar yang dikatakan kepada nenek moyang kita. Bahasa Inggrisnya biasanya secara sederhana dikatakan you have heard what was said. Apa yang sudah dikatakan, jadi apa yang diajarkan rabi-rabi kepada nenek moyang kita. Bukan apa yang dikatakan perjanjian lama, tapi apa yang sudah diajarkan oleh ya rabi-rabi misalnya atau pemimpin-pemimpin agama kepada nenek moyang kita, dan itu yang Tuhan Yesus tentang. Nah, untuk itu kita melihat ya, 6 bagian ini yang membuat banyak sekali orang Kristen berpikir Tuhan Yesus membatalkan Taurat. Tapi ingat, di ayat 17 tadi Tuhan Yesus sudah mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Karena itu kita akan melihat arti yang sebenarnya Tuhan Yesus mau tunjukkan. Ya, jadi kita melihat misalnya ayat 22.
dari ayat 21 deh ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara-saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahannya itu. Nah, saudara, apa yang terjadi? Kita tahu memang jangan membunuh adalah bagian dari 10 hukum. Tapi sebenarnya di dalam 10 hukum cuma dikatakan jangan membunuh. Memang kemudian di dalam hukum negara dikatakan bahwa siapa yang membunuh harus dihukum mati. Tetapi dengan menggabungkan seperti ini, maka sepertinya kemudian para pemimpin Yahudi itu mengajarkan bahwa kamu hanya melanggar hukum jangan membunuh ketika kamu membunuh secara fisik. Padahal 10 hukum itu adalah hukum kasih. Artinya, ya, ketika dikatakan kamu jangan membunuh, berarti sebenarnya bukan soal kamu tidak boleh membunuh orang secara tidak sah, tetapi kamu seharusnya mengupayakan kebaikan untuk orang itu. Kamu seharusnya membangun relasi dengan sesamamu. Karena itu Tuhan Yesus mau mengatakan, bukan hanya ketika kamu membunuh, kamu melanggar hukum jangan membunuh, tetapi ketika kamu marah kepada saudaramu, kamu sudah melanggar hukum jangan membunuh. Jadi Tuhan Yesus itu mengembalikan arti Taurat yang sesungguhnya. Dan inti dari Taurat adalah 10 hukum, di mana sekali lagi saudara-saudara ya, inti 10 hukum adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan jangan berpikir bahwa kamu ketika kamu marah, kamu tidak melanggar hukum jangan membunuh. Kamu sudah melanggar hukum tersebut karena hukum itu seharusnya adalah kamu mengupayakan kebaikan untuk sesamamu. Kamu membangun relasi untuk sesamamu. Karena itu kenapa Tuhan Yesus kemudian mengatakan kalau kamu mempersembahkan dan kamu teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Bukan kamu kesal terhadap saudaramu loh ya, tapi saudaramu itu ada kekesalan terhadapmu. Maka kamu harus menyelesaikannya. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa hukum ke-6 jangan membunuh itu bukan cuma soal kamu tidak boleh membunuh, tetapi ini adalah soal kita seharusnya membangun relasi dengan sesama kita. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang merusak relasi itu, kita sudah melanggar hukum jangan membunuh. Ya, jadi itu adalah satu bagian. Kemudian kita melihat ayat 27 sampai 30 berbicara tentang perzinahan. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya, jadi mau mengatakan jangan berzina, tetapi sekali lagi jangan berzina bukan berarti hanya kalau kamu berzina secara fisik saja kamu sudah melanggar hukum itu. Jangan berzina ya, dan Calvin misalnya John Calvin mengatakan 10 hukum karena intinya adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi ketika dikatakan jangan kita harus melakukan apa yang terbalik dari yang dilarang. Jangan berzina artinya kita seharusnya mengasihi pasangan kita sebagai satu-satunya. Karena itu ketika kita menginginkan perempuan lain, berarti kita sudah tidak mengasihi pasangan kita sebagai satu-satunya. Makanya kata Tuhan, kamu sebenarnya dengan menginginkan perempuan lain, di mana kamu tidak lagi mengasihi pasanganmu sebagai satu-satunya, di mana kamu tidak lagi menjaga kesatuan dalam pernikahan, maka sesungguhnya kamu sudah melanggar hukum jangan berzina.
Walaupun memang kita harus membedakan hukum dosa di hadapan Tuhan ya. Jadi kalau seseorang berzina dalam hatinya tentu saja itu berdosa di dalam Tuhan, tapi tentu saja tidak bisa dihukum secara hukum negara ya. Kita tahu di dalam PL orang kalau melakukan perzinahan secara fisik bisa dihukum mati. Nah, kalau melakukan perzinahan dalam hati, dalam pemikiran yang tidak bisa dihukum mati dong ya, tetapi bukan berarti tidak melanggar hukum jangan berzina. Ya, sehingga kembali Tuhan Yesus mengembalikan arti daripada Taurat tersebut, mengembalikan arti dari 10 hukum. Kemudian kita melihat berbicara tentang ayat 31 dan 32. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya, jadi perceraian itu sebenarnya melanggar kekudusan pernikahan. Karena itu tidak boleh, dan karena itu ketika kamu kemudian menikah lagi, kamu berzina. Ya, jadi di sini kita melihat kembali kita bisa melihat telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Jadi rupanya ada pengajaran boleh saja menceraikan istri asalkan kita memberikan surat perceraian. Ya, next kita melihat yang keempat ya. Jadi sumpah 33 sampai 37, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saudara-saudara, banyak orang Kristen karena salah mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan, berpikir kita orang Kristen tidak boleh bersumpah. Padahal perjanjian lama malahan menyuruh kita harus bersumpah dalam nama Tuhan. Karena bersumpah dalam nama Tuhan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi aneh kan kalau sekarang malahan tidak boleh bersumpah dalam nama Tuhan. Saya tunjukkan ya, Ulangan 6 ayat 13 ya. Dan juga ya, prinsip yang sangat penting ya saudara-saudara, karena PL dan PB sama-sama adalah firman Tuhan, maka tidak mungkin bertentangan. Kalau bertentangan berarti kita salah menafsirkan. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Karena di dalam konsep Alkitab, bersumpah dalam nama Tuhan berarti kita menyembah Dia. Berarti kita setia kepada Dia. Bersumpah dalam nama Tuhan adalah hal yang sangat baik. Tidak mungkin Tuhan Yesus tentang. Kan itu kalau kita meneliti apa yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 33 sampai 37 tadi, Tuhan Yesus sama sekali tidak berkata jangan bersumpah dalam nama Allah. Dikatakan janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit maupun bumi maupun Yerusalem. Tidak dikatakan jangan bersumpah demi nama Allah. Tahu kenapa? Karena pada zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi biasanya tidak mau bersumpah dalam nama Allah. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka bersumpah dalam nama Allah dan mereka tidak menepatinya, Allah akan menghukum mereka. Karena itu mereka bersumpah dalam nama apapun kecuali nama Allah. Tujuannya supaya mereka bisa melarikan diri atau meloloskan diri dari sumpah mereka ketika mereka mungkin salah ya di dalam bersumpah tersebut. Karena itu penekanannya adalah di ayat 7. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, Tuhan Yesus sering memakai bahasa hiperbol. Karena itu, misalnya ayat 34, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Tapi dijelaskan, baik demi langit maupun demi bumi. Bukan dalam arti sama sekali tidak boleh bersumpah, tapi intinya jangan bersumpah palsu, biarlah perkataanmu ya adalah ya dan tidak adalah tidak.
Ya, sehingga ini adalah bagian mau mengatakan kita seharusnya mengatakan atau bertindak dengan jujur, ya, kita menjalankan kehidupan jujur yang transparan. Dan bukti bahwa PB juga menunjukkan kita boleh bersumpah, saya tunjukkan misalnya Ibrani, ya, Ibrani 6, saya bacakan ayat 16. Ibrani 6 ayat 16, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Penulis Ibrani mengatakan sumpah itu baik, mengakhiri segala bantahan. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya, kalau kita dituduh mencuri, katakanlah kita dituduh mencuri, dan kita tidak bisa membuktikan, kita tidak mencuri, maka yang bisa kita lakukan adalah kita bersumpah dalam nama Allah bahwa kita tidak mencuri. Maka gereja akan menganggap, atau saudara seiman harus menganggap perkara selesai, karena kita berani bersumpah dalam nama Tuhan. Karena itu penulis Ibrani mengatakan bahwa sumpah menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Segala bantahan stop, orang itu sudah berani bersumpah dalam nama Tuhan. Bagaimana kalau dia bersumpah palsu? Tuhan yang akan menghukum dia. Ya, kan itu sumpah boleh dilakukan. Allah saja bersumpah, dan kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama ketika umat mengadakan perjanjian itu adalah dengan bersumpah. Sebagai bagian atau warga masyarakat, kita tahu bahwa sumpah itu tidak terelakkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi pejabat, ada sumpah jabatan, mau menjadi presiden, ada sumpah presiden, dokter, ada sumpah dokter, ya. Jadi tidak mungkin sebenarnya kita tidak bersumpah. Bahkan di dalam pernikahan kita, walaupun betul kemudian orang Kristen memakai janji nikah, tapi sebenarnya itu adalah sumpah nikah. Inggris memakai kata wedding vow. Ya, bukan wedding promise, wedding vow, dan kita berkata aku berjanji di hadapan Allah Tritunggal. Bapak Ibu sekalian, berjanji di hadapan Allah itu namanya sumpah. Ya, sehingga sebenarnya bukannya kita tidak boleh bersumpah, tetapi jangan bersumpah palsu. Hiduplah dengan jujur, itu yang mau Tuhan Yesus katakan. Nah, kemudian yang disalah tafsirkan lagi adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya bacakan ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama-sama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, mata ganti mata, gigi ganti gigi sebenarnya adalah prinsip yang sangat baik di dalam Perjanjian Lama, prinsip keadilan Tuhan, di mana Tuhan itu memesankan kepada para hakim, kalau kamu menjatuhkan hukuman, biarlah mata ganti mata itu adil, jangan mata ganti gigi, itu tidak adil. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, artinya berilah keputusan yang adil, berikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, dan itu adalah prinsip keadilan Tuhan. Sayangnya pada zaman Tuhan Yesus, prinsip yang sangat baik itu sudah disalah tafsirkan seakan-akan kita boleh balas dendam. Padahal di dalam PL itu adalah prinsip yang diberikan kepada hakim di dalam memutuskan perkara. Sekali lagi disalah tafsirkan seakan-akan boleh balas dendam. Jadi kalau dia tonjok aku sekali, sekarang aku boleh tonjok dia sekali. Bukan itu. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi ini adalah sebuah pelayanan, dan terutama bisa kita lihat yaitu ketika misalnya dikatakan ayat 41 misalnya, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, di dalam konteks dunia kuno ini sangat menarik. Seorang prajurit Romawi ternyata boleh memaksa siapapun yang dijumpai di jalan untuk membawa barangnya. Ya, jadi dia ketemu orang di tengah jalan, kamu bawa barangku, dan orang itu tidak bisa menolak karena dia punya hak.
tapi dia punya hak untuk hanya menyuruh seseorang membawakan barangnya sejauh 1 mil saja. Nah, kata Yesus, kalau kamu disuruh melakukan perjalanan 1 mil, biasanya kan setelah selesai 1 mil orang kesel kan, kemudian mungkin barangnya dilempar dan sudah dia tidak mau lagi. Kata Yesus, lakukanlah mil yang kedua dengan rela. Ya, jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berikanlah pelayanan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, ya, sehingga kita melihat itu yang hendak diajarkan dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi ini. Kemudian yang keenam, ya, kasih dan benci. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sebenarnya kalau kita perhatikan di PL ya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata bencilah musuhmu, tidak ada. Dikatakan mungkin karena Tuhan menyuruh Israel membunuh Kanaan, jadi kemudian disimpulkan itu disuruh membenci musuhmu. Padahal itu adalah khusus untuk orang-orang Kanaan, Tuhan memang mau memakai Israel untuk menghakimi mereka. Yang ada adalah hukum yang seperti ini misalnya, yang menurut saya malahan dekat dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Saya coba tunjukkan ya, Keluaran 22 dari ayat 4 misalnya. Keluaran 22 dari ayat 4. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Coba bayangkan, keledai, lembu musuhmu yang kemudian tertimpa malapetaka, bantulah dia. Bukankah itu sejalan dengan kasihilah musuhmu dan bukan bencilah musuhmu? Dan ini adalah bukti yang sangat jelas bahwa ini bukan pengajaran PL, tetapi pengajaran yang diberikan ya rabi-rabi Yahudi kepada jemaat pada waktu itu. Ya, dan bagi mereka musuh mereka adalah orang Romawi, orang Yunani. Karena apa? Selama berabad-abad mereka dijajah dan dianiaya musuh. Ya, kita tahu dari mereka dibuang ke Babel, kemudian Babel ditaklukkan Persia, kemudian Persia ditaklukkan Yunani, dan Yunani ditaklukkan Romawi. Berabad-abad mereka dianiaya, terutama pada zaman Yunani dan Romawi mereka sangat ditindas dan dianiaya, bahkan banyak yang dibunuh. Karena itu timbullah kebencian yang sangat luar biasa dari orang-orang Yahudi kepada orang-orang kafir, dan mereka kemudian mengajarkan bencilah musuhmu, dalam arti bencilah orang-orang kafir tersebut, ya. Tetapi Tuhan Yesus kemudian mengajarkan tidak, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, jadi kita bisa melihat Tuhan Yesus mau mengajarkan komitmen yang tidak bersyarat, bukan hanya kepada orang yang mengasihi kamu dan kamu kasihi, tetapi kamu juga berkomitmen melakukan perbuatan baik bahkan kepada orang-orang yang menjahati kamu. Karena apa? Karena itu yang dilakukan oleh Bapamu, ya. Dan kalau kita melihat next, apa yang kemudian dikatakan konklusi dari 6 antitesis ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berarti kita meneladani apa yang Bapa lakukan. Dan tadi kita juga menunjukkan bukan bahwa di dalam Taurat sebenarnya Taurat itu juga melakukan apa yang memang Bapa lakukan, ya, sehingga kita melihat bahwa sekali lagi 6 antitesis ini sebenarnya bukan Tuhan Yesus menentang perjanjian lama, tapi Tuhan Yesus menentang penafsiran yang salah tentang perjanjian lama. Nah, sekarang kita melihat next Taurat dan umat perjanjian baru, ya. Coba kita lihat. Yeremia memberikan kita nubuat tentang perjanjian baru, ya. Coba kita lihat Yeremia 31.
Yeremia 31 terutama ayat 33 ya. Jadi Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Taurat bukannya ditiadakan. Taurat akan dituliskan dalam hati umat Allah. Nah, saudara, sebenarnya di dalam PL pun Taurat itu seharusnya umat simpan di dalam hati mereka, karena menyimpan dalam hati berarti melaksanakan Taurat. Ya, jadi ini bukannya sesuatu yang sama sekali tidak diajarkan di dalam Perjanjian Lama. Ya, saya bacakan misalnya Ulangan 6, ya, Ulangan 6. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Harafiannya adalah haruslah ada dalam hatimu. Jadi itu adalah konsep dari PL. Taurat itu seharusnya berada di dalam hati umat. Karena Taurat berada di dalam hati umat berarti umat akan melakukan. Dan di dalam PB Tuhan Yesus akan memastikan bahwa Taurat itu ada di dalam hati umatnya. Jadi dalam hal ini sekali lagi PB bukan menghilangkan Taurat, malahan Tuhan Yesus menegaskan ya bahwa Taurat itu akan Tuhan tuliskan di dalam hati umatnya. Yeskiel 36 kita lihat ya, Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Saya bacakan Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi umat akan diberikan hati dan roh yang baru supaya melakukan ketetapan Tuhan. Dan inti daripada ketetapan Tuhan adalah 10 hukum yang dijabarkan sekali lagi atau disimpulkan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi di dalam PB pun dikatakan bahwa umat akan diberikan hati dan roh yang baru supaya melaksanakan ketetapan Tuhan. Nah, sekarang kita melihat Taurat dan iman. Ya, apakah Taurat membatalkan iman? Nah, Paulus sendiri juga mengatakan sama sekali tidak. Karena itu coba kita lihat ya. Roma 3 ayat 31, kadang-kadang orang berpikir bahwa Paulus membatalkan Taurat, atau saya bacakan dulu Roma 6 ayat 14 karena itu yang sering sekali disalah tafsirkan. Roma 6 ayat 14 dikatakan sebab kamu tidak lagi dikuasai, tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Ayat ini sering sekali dipikirkan, tuh kan kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia, kayaknya lupakan perjanjian lama, lupakan PL. Tapi sebelumnya Paulus mengatakan di dalam Roma 3 ayat 31, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi kita itu tidak boleh menganggap di dalam Roma 6 ayat 14 Paulus mengatakan batalkan saja Taurat. Roma 7 ayat 12 saya bacakan ya, Paulus sendiri juga mengatakan jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Dengar nggak? Hukum Taurat adalah kudus. Jadi ketika kita membaca Roma 6 ayat 14, ketika Paulus berkata kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, maksudnya kita tidak berada di bawah penghakiman Taurat. Karena apa? Karena Taurat memang saudara-saudara tidak pernah diberikan untuk menyelamatkan. Taurat itu diberikan supaya kita yang sudah Tuhan selamatkan bisa menjalankan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, bukan untuk menyelamatkan kita. Jadi memang Paulus berkata, sedangkan Taurat yang bisa dilakukan Taurat salah satunya adalah menghakimi.
Karena itu Paulus mengatakan kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tidak berada di bawah penghakiman Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tapi bukan berarti Taurat dibatalkan, ya, sehingga kita melihat bahwa Paulus mengatakan iman tidak membatalkan Taurat. Nah, kemudian kita melihat bagian berikut di mana sejalan dengan ya kita melihat bahwa iman tidak membatalkan Taurat, saya mau menunjukkan betapa pentingnya sebenarnya orang Kristen menjalankan Taurat. Karena apa? Karena kita melihat next ya, tidak semua umat Allah merupakan umat yang sejati. Ya, karena itu kita akan melihat perumpamaan penabur. Karena umat Allah sebenarnya terdiri dari umat yang sungguh-sungguh beriman, yang kita sebut Kristen lahir baru, tetapi juga terdiri dari umat yang tidak sungguh-sungguh beriman, yang kita sebut Kristen KTP. Kristen KTP maksudnya apa? Maksudnya kalau dari kehidupannya sama sekali tidak terlihat dia adalah Kristen. Masih di dalam itu ya, yang sebelumnya. Karena saya mau supaya kita melihat perumpamaan penabur. Mari kita melihat Matius 13. Matius 13 ya. Saya percaya bahwa kita sudah tahu perumpamaannya, jadi saya akan langsung masuk kepada penjelasan perumpamaan itu. Matius 13 dari ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, kalau itu adalah, kalau kita mungkin memakai parafrase adalah kalau kita menginjili seseorang, tapi orang itu tidak mau menerima, dia tidak menjadi Kristen. Tapi benih yang kedua, ayat 29, ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Berarti dia menjadi orang Kristen. Tapi ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja, imannya tidak berakar, itu bukan iman yang sejati. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi itu adalah Kristen KTP. Kristen yang tidak sungguh-sungguh lahir baru, Kristen yang tidak sungguh-sungguh beriman, ketika kemudian ada penganiayaan, ada penderitaan, dia pun murtad. Berarti akhirnya selamat apa enggak? Tentu saja tidak selamat. Tapi kita harus lihat dari awal imannya tidak berakar. Dia tidak pernah sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sejati. Benih yang ketiga, ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Mendingan daripada benih kedua, mati sebagai orang Kristen, tapi masalahnya tidak berbuah. Sehingga mungkin kita perlu memikirkan, selamat apa enggak ya, masuk kerajaan surga apa enggak? Kita tangguhkan dulu, kita melihat benih yang keempat, ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan ini kita yakin masuk surga. Ya, karena apa? Imannya dibuktikan dengan perbuatan. Dan perbuatan adalah dia berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kembali kepada benih yang ketiga, tetap mati sebagai orang Kristen tapi tidak berbuah. Kira-kira selamat apa enggak? Nah, dalam hal itu kita tahu bahwa kita selamat bukan karena buah yang kita lakukan. Karena itu seharusnya kita tidak tahu selamat apa enggak. Tuhan Yesus berkata, sebatang pohon dikenal dari buahnya. Kalau sebatang pohon belum berbuah, bagaimana kita tahu itu adalah buah yang baik atau yang buruk? Dan memang Alkitab menunjukkan dia bisa selamat, dia bisa tidak selamat. Hanya Tuhan yang tahu apakah imannya adalah iman yang sejati atau tidak. Karena itu saya berikan contoh misalnya yang tidak berbuah, yang tidak selamat, Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, ranting kalau dipotong dari pohon akan mati. Dan ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jelas, ini berbicara tentang orang Kristen yang tidak berbuah dan dipotongkan. Dia dipotong, mengingatkan kita Roma 11. Ya, Paulus berbicara tentang ya kalau cabang-cabang yang dipatahkan karena ketidakpercayaan.
Tetapi seperti saya katakan, kita diselamatkan bukan karena buah kita. Kita diselamatkan karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Selama iman kita adalah iman yang sejati, berbuah atau tidak, harusnya masuk surga. Dan itu yang Paulus tunjukkan. Karena itu Paulus menekankan betul bisa ada orang Kristen masuk surga tanpa buah. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi kalau kita jadi orang Kristen tidak berbuah, tidak melaksanakan perintah Tuhan, tidak menjalankan Taurat Tuhan, kita tidak bisa yakin kita masuk surga apa enggak. Karena apa? Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan kita seharusnya membuktikan kita memiliki iman yang sejati atau tidak. Artinya kalau kita tidak menjalankan Taurat Tuhan, kita seharusnya tidak bisa yakin kita bakal masuk surga atau tidak. Nah, ini ditegaskan, coba kita lihat next ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 7 21 sampai 23, ayat yang saya yakin sangat kita kenal dengan baik. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, ini menunjukkan pelaksanaan Taurat, melaksanakan kehendak Bapa, menjadi bukti seseorang memiliki iman yang sejati dan diselamatkan. Kata yang diterjemahkan LAI pembuat kejahatan secara harafiah adalah pembuat yang tidak bertaurat. Ya, anomian. Ya, jadi pembuat orang yang tidak bertaurat, mungkin yang lebih tepat, orang yang tidak bertaurat. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan kamu tidak bertaurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Memang sekali lagi kita diselamatkan karena iman. Jadi ini sekali lagi Tuhan Yesus memakai hiperbol. Ya, menekankan pentingnya Taurat, menekankan pentingnya kita melaksanakan perintah Tuhan, karena seperti yang Yakobus katakan, itu yang akan membuktikan kamu adalah orang Kristen yang lahir baru. Ya, dengan demikian kita bisa melihat ya sebagai konklusi, saya mau supaya kita mengerti Taurat itu sangat penting, dan inti Taurat sekali lagi adalah 10 hukum ya yang disimpulkan oleh Tuhan Yesus, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi memang sekali lagi supaya kita jangan salah paham, Taurat itu dibagi menjadi 3 bagian, 10 hukum, dan itu yang masih berlaku bagi kita orang Kristen. Hukum ibadah mempersembahkan domba, binatang, itu sudah tidak berlaku karena sudah digenapi oleh Kristus. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa orang PL ketika mereka mempersembahkan korban dosa mereka diampuni, bukan karena darah binatang, tapi karena korban-korban itu adalah bayang-bayang yang menunjuk kepada darah Kristus. Jadi orang PL juga diselamatkan oleh Kristus. Dan karena Kristus sudah datang, bayang-bayang tidak perlu lagi, karena itu hukum ibadah itu tidak perlu lagi dijalankan karena sudah digenapi oleh Kristus. Sedangkan hukum negara, berzina dihukum mati, mencuri harus membayar 2 kali lipat atau 4 kali lipat, itu adalah hukum negara yang hanya berlaku di Israel Perjanjian Lama atau teokrasi. Israel yang dibawa langsung pemerintahan Tuhan. Nah, di PB mereka tidak punya negara, mereka tidak bisa melakukan lagi hukum negara yang ada di dalam Taurat, dan bagi kita orang Kristen di Indonesia, hukum negara kita tentu saja adalah hukum negara Republik
Indonesia. Tapi yang menjadi inti seluruh hukum adalah 10 hukum ya, di mana hukum 1 sampai 4 dijabarkan di dalam hukum ibadah, hukum ke-5 sampai ke-10 dijabarkan dalam hukum negara, tapi intinya adalah 10 hukum dan itu adalah inti Taurat dan itu tentu saja masih berlaku. Ya, bahkan Tuhan Yesus mengatakan kamu anomian, kamu tidak bertaurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Taurat itu adalah apa yang Tuhan berikan karena kepada kita, karena sebagai umat Allah Tuhan mau kita itu menjalankan kehidupan yang berkenan kepada Dia, supaya nanti ya pada akhirnya Tuhan bisa berkata kepada kita, hambaku yang setia, kamu telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Ya, sehingga saudara-saudara kita harus mengerti Taurat itu, ya Taurat itu tetap berlaku. Jangan kontraskan Taurat dengan Injil karena Taurat juga adalah soal kasih. Dan itu yang sering sekali disalah tafsirkan, seakan-akan Taurat bertentangan dengan kasih. Padahal 10 hukum intinya adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, karena itu kenapa kita harus melihat bahwa Taurat masih berlaku. Karena sekali lagi intinya adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Oke, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ya, luar biasa apa yang kita sudah dapatkan pengajaran pada hari ini. Terima kasih Bu Pendeta Inawati Redi yang sudah menjelaskan begitu gamblang mengenai relevansi hukum Taurat pada saat ini atau di zaman Perjanjian Baru di mana kita juga hidup sampai hari ini, dan kita bersyukur buat penjelasan yang sangat membuka pikiran kita bahwa Taurat itu tidak bertentangan dengan iman kita, Taurat itu tidak bertentangan dengan Perjanjian Baru yang sudah dijelaskan, dan luar biasa. Saya ada banyak hal baru yang saya dapatkan dalam pengajaran hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Ina. Kita akan diskusi sejenak untuk menindaklanjuti apa yang kita bahas hari ini. Mungkin dari Pak Melki dulu nih yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan. Silakan Pak Melki. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ibu Ina tadi sudah menjelaskan banyak hal dan itu secara rinci. Ini juga ada satu pertanyaan dari saya. Ini di Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-16a. Ya. Kalau enggak juga kita baca ayat sepenuhnya di 16 itu. Demikian Injil Lukas mengatakan pasal 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Kita tahu bahwa Taurat, PL, dan tadi sudah dijelaskan bahwa kita percaya itu sebagai firman Allah. Nah, ini mungkin masalah penafsiran ya Bu ya. Masalah penafsiran. Bahwa hukum Taurat itu, tadi kan barusan juga Ibu sudah menjelaskan bahwa hukum Taurat kalau di Yeremia ditanamkan di dalam hati dan itu berlaku terus. Ya. Sekali lagi mungkin masalah penafsiran. Mungkin Ibu bisa menjelaskan di ayat 16a ini tentang time limitnya gini ya. Tidak ada batas waktu, hukum Taurat itu dan kitab para nabi itu dia punya masa berlaku sampai kepada zaman Yohanes saja. Padahal di ayat 17 itu ada kontrasnya sedikit, ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Itu sedikit kontras itu ayat. Saya minta bantuan dari Ibu untuk bisa menjelaskannya. Ini mewakili pertanyaan juga dari banyak orang.
Nah, sebenarnya Bapak sudah membacakan ayat 17 dan ayat 17 menunjukkan bahwa ayat 16 bukan berbicara hukum Taurat dibatalkan. Betul enggak? Karena dikatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Kan itu seharusnya kita mengerti ayat 16 tidak mungkin berbicara tentang hukum Taurat dibatalkan. Saya bacakan misal terjemahan dari NIV, the law and the prophets were proclaimed until John. Ya, jadi Taurat dan kita para nabi bukan berlaku tapi diproklamirkan sampai kepada zaman Yohanes. Kemudian since that time, sejak itu the good news of the kingdom is being preached. Jadi kalau sebelumnya Taurat yang dikhotbahkan, sesudah itu dengan kedatangan Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, kemudian kabar berita tentang kerajaan itu diberitakan. Dan sekarang semua orang berusaha untuk memasukinya. Sehingga memang kita tidak perlu mengatakan bahwa itu dibatalkan, tetapi mau menyatakan bahwa apa yang tadinya kemudian diproklamirkan, sekarang dilanjutkan dengan berita kerajaan Allah. Dan itu tidak perlu bertentangan. Ya, karena itu sebenarnya ayat 17 menekankan bahwa itu bukan soal berbicara tentang Taurat dibatalkan. Jadi bukan berlaku tetapi lebih ke arah diproklamirkan, dilanjutkan dengan kerajaan Allah. Harusnya mungkin mau menggambarkan bahwa adanya kesinambungan antara Taurat Tuhan dengan kedatangan kerajaan Allah. Karena kalau kita melihat di dalam PL ya Pak ya, hukum Taurat itu diberikan ketika Keluaran, itu adalah ketika Tuhan kembali mau mendirikan kerajaannya di bumi. Dan kita tahu yang diinginkan Tuhan itu adalah Daud, dan kerajaan Daud itu adalah bayang-bayang kerajaan Mesias, yaitu kerajaan Tuhan Yesus. Sama-sama adalah kerajaan Allah, cuman di PL itu masih merupakan bayang-bayang. Jadi Taurat diberikan ya karena memang kerajaan Allah akan di bumi. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa dengan kedatangan kerajaan Yesus, maka mengenai kerajaan Allah itu diberitakan. Jadi sekali lagi saya rasa kita tidak perlu melihat bahwa ini berarti antara kerajaan Allah dan Taurat itu dipertentangkan. Karena sekali lagi Taurat itu diberikan pada waktu Tuhan mau mendirikan kerajaannya di bumi, di PL ya. Dan sekarang di PB pun ketika kerajaan itu kemudian berdiri atau Yesus datang membawa kerajaannya, kemudian berita kerajaan Allah itu yang diberitakan. Jadi memang seperti Bapak katakan itu tergantung penasihat. Nah, ada prinsip yang sangat penting, yaitu kita harus memakai ayat yang lebih jelas untuk menafsirkan ayat yang kurang jelas. Ayat 17 jauh lebih jelas daripada ayat 16. Ayat 16 bisa diperdebatkan. Karena itu kita harus memakai ayat 17 untuk menjelaskan ayat 16. Dan ayat 17 tadi sudah jelas mengatakan bahwa ya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal, berarti hukum Taurat tidak akan batal. Apalagi kalau kita melihat Matius 5 ayat 17, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, aku datang bukan membatalkan Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Jadi apapun yang menjadi tafsiran kita di dalam Lukas 16 ayat 16, tidak boleh kita menafsirkan hukum Taurat dibatalkan. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Melki. Ada lagi kalau mau tanya? Cukup ya? Oke, saya ingin tanya nih Bu, ya, melanjutkan pertanyaan diskusi kita yang mengenai istilah di mana Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Apakah istilah itu hanya khusus kepada yang tadi Ibu singgung, yaitu liturgi, korban, atau itu keseluruhan? Maksudnya dari keseluruhan hukum Taurat, ya, misal atau bicara mengenai hari Sabat. Nah, itu ya mungkin perlu juga dijelaskan. Apakah itu artinya dengan masih relevan dengan kita hari ini, atau juga mungkin mengenai makanan gitu. Jadi itu juga mungkin bisa dibantu dijelaskan. Oke, jadi ketika dikatakan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 17 untuk menggenapi, biasanya para ahli melihat Tuhan Yesus menggenapi dengan 3 cara menggenapi Taurat. Pertama, misalnya nubuat-nubuat dalam Taurat, dan Taurat itu bisa berarti seluruh PL ya. Jadi Taurat itu bisa berarti 10 hukum, bisa berarti kitab Musa, tapi bisa berarti seluruh PL. Tapi di sini hukum Taurat dan kitab Nabi kelihatan berbicara tentang kitab Musa dan para nabi.
Nah, di mana pertama Tuhan Yesus menggenapi dengan kalau ada nubuat-nubuat, dia menggenapi. Yang kedua penggenapan adalah Taurat Tuhan, hukum-hukum yang diberikan Tuhan Yesus laksanakan. Ya, jadi kalau tadi menggenapi misalnya Mesias akan lahir di Bethlehem, Yesus lahir di Bethlehem, itu yang pertama. Kedua adalah melaksanakan. Yang ketiga yang tadi saya jelaskan adalah mengembalikan arti Taurat ya kepada apa yang Tuhan maksudkan ketika memberikannya di dalam PL. Jadi biasanya tiga hal ini yang dimengerti apa yang dimaksudkan dengan menggenapi Taurat. Nah, dalam hal itu kita kemudian melihat kalau berbicara tentang misalnya hukum makanan-makanan itu, karena itu saya tadi menekankan, Pak, di dalam hukum Taurat itu sebagai dibagi menjadi 3 bagian, 10 hukum itu yang masih berlaku. Hukum ibadah, nah makanan haram dan halal termasuk dalam hukum ibadah. Dan karena sudah digenapi oleh Kristus, maka tidak diperlukan. Kenapa kita mengatakan sudah genapi oleh Kristus? Hukum mengenai makanan itu adalah mau menunjukkan bahwa Israel adalah bangsa yang kudus, karena itu mereka diwakili oleh makanan yang halal. Bangsa-bangsa lain itu najis, ya, diwakili oleh makanan-makanan haram, dan itu terbukti ketika Petrus disuruh untuk pergi ke rumah Cornelius. Cornelius adalah orang kafir. Penglihatannya adalah Petrus disuruh makan makanan haram. Berarti makanan haram itu menunjuk memang kepada bangsa kafir. Nah, kenapa ini sudah tidak diperlukan? Karena memang kalau di PL antara Yahudi dan non-Yahudi memang ada tembok pemisah yang sengaja Tuhan dirikan. Menunjukkan bangsa Israel adalah bangsa yang kudus dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Tapi dengan kedatangan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi sudah dihancurkan. Nah, karena tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi sudah dihancurkan, hukum yang memisahkan itu masih diperlukan atau tidak? Tidak lagi diperlukan. Karena itu kita mengatakan hukum itu sudah digenapi oleh Kristus, ya. Karena itu sudah tidak perlu lagi dipisahkan, ya. Karena itu kita melihat bahwa hukum itu sudah tidak berlaku. Jadi hukum ibadah karena sudah digenapi oleh Kristus sudah tidak berlaku. Sabat sebenarnya bukan tidak berlaku, tapi berubah dari hari ke-7 menjadi hari pertama. Nah, itu adalah karena apa? Karena memang seperti yang tadi kita melihat tembok pemisah itu dihancurkan dengan kedatangan Yesus, ya, maka kita melihat hubungan PL dan PB ada yang kita sebut continuity and discontinuity. Kesinambungan tetapi juga ketidaksinambungan. Sabatnya tetap berlaku tapi harinya yang kemudian berbeda. Kenapa harinya berbeda? Karena ternyata ya Pak ya, kita tahu bahwa di dalam Keluaran 20 hukum Sabat berdasarkan Tuhan menciptakan 6 hari. Tetapi ketika Musa mengulanginya di dalam Ulangan 5, menarik bahwa Musa tidak memakai penciptaan tetapi memakai konsep penebusan. Saya bacakan ya. Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan kau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi Sabat hanya merayakan penciptaan. Kalau merayakan penciptaan memang hari ke-7, tapi Sabat juga merayakan penebusan. Nah, Tuhan Yesus bangkit hari apa? Hari pertama. Karena itu sejak kebangkitan Tuhan Yesus dan penebusan kita boleh dikatakan tergenapi ketika Tuhan Yesus bangkit, itu adalah hari pertama, dan setiap kali Tuhan Yesus menampakkan diri, kalau disebutkan harinya pasti adalah hari pertama. Karena itu sejak Yesus bangkit, hari pertamalah yang disebut hari Tuhan. Dan karena itu kenapa misalnya para rasul kemudian memindahkan ibadah dari hari ke-7 ke hari pertama. Dan itu bisa kita lihat di dalam Kisah Rasul 20 ayat 7. Memang tidak secara gamblang dikatakan ya bahwa sekarang ibadah menjadi hari pertama. Tapi kita melihat Kisah 20 ayat 7, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara kepada saudara-saudara di situ. Memecahkan roti perjamuan kudus dan itu sekarang hari pertama. Memang betul gereja awal bisa memecahkan roti hari apa saja, tetapi satu-satunya yang disebutkan harinya selalu adalah hari pertama. Ya, dan ini menegaskan ibadah sudah mereka ubah menjadi
hari pertama. Ya, karena itu dengan kedatangan Tuhan Yesus ada perubahan hari. Nah, kalau kita melihat secara teologi ini juga sangat menarik ya. Sabat itu berarti perhentian. Perhentian dalam Tuhan itu juga sering melambangkan keselamatan kita. Nah, bagi orang PL keselamatan itu belum terlaksana kan? Belum terlaksana, Kristus belum datang, jadi mereka bekerja dulu hari pertama sampai ke-6, beristirahat pada hari ke-7. Bagi kita orang PB, Tuhan Yesus sudah melaksanakan keselamatan. Karena itu kita bisa rest dulu. Kita bisa bersabat dulu pada hari pertama, baru bekerja pada hari ke-2 sampai ke-7. Jadi memang ada hal-hal yang berubah dengan kedatangan Tuhan Yesus, Pak. Ya, dan termasuk adalah hari Sabat. Iya, terima kasih Bu Ina, sangat jelas. Ya, kita betul-betul diberkati lewat apa yang kita dengar pada saat ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir boleh ya, masih ada waktu sedikit. Di dalam 1 Timotius, Ibu, di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan yang ke-9 ini juga mungkin bisa menjadi pertanyaan buat orang-orang yang membaca ayat ini. Berbunyi demikian, 1 Timotius 1 ayat yang ke-8, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang yang durhaka dan orang yang lalim dan bagi orang fasik dan seterusnya. Gitu. Jadi orang-orang yang digolongkan orang fasik. Nah itu pengertian dari ayat ini seperti apa ya Bu? Maksudnya dan itu dijelaskan bukan untuk orang benar, tapi malah orang-orang yang tidak benar. Karena memang Taurat tidak untuk menyelamatkan, Pak. Taurat, salah satu fungsi Taurat adalah menyatakan dosa. Karena itu ketika kita melakukan yang tidak benar, Taurat itu menunjukkan kalau kita berdosa dan seharusnya binasa. Jadi Taurat memang dari awal tidak dirancang untuk menyelamatkan. Dan itu adalah kesalahan banyak kita berpikir bahwa Taurat itu dirancang untuk menyelamatkan. Tuhan tahu kita tidak mungkin melakukan Taurat, jadi Taurat tidak dirancang untuk menyelamatkan. Jadi di sini kelihatannya mau menekankan betapa Taurat itu mau menunjukkan kepada orang-orang jahat bahwa mereka berdosa dan karena itu pantas mati. Ya, jadi Taurat memang tidak dirancang untuk keselamatan. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 1. Ya. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Jadi Taurat itu adalah bayangan dari keselamatan yang akan datang. Jadi, dan ini terutama adalah hukum ibadah, mau mengatakan kalau mereka ketika mempersembahkan korban, dosa mereka diampuni, itu adalah karena Taurat menunjuk atau merupakan bayang-bayang yang menunjuk kepada Kristus yang kemudian mencurahkan darahnya. Jadi Taurat memang tidak dirancang untuk menyelamatkan. Karena itu Taurat diberikan kepada mereka yang sudah menjadi umat Allah, bukan supaya mereka bisa menjadi umat Allah dan diselamatkan. Taurat diberikan kepada Israel yang sudah diselamatkan dari perbudakan Mesir, Taurat diberikan kepada kita yang sudah Tuhan selamatkan dari perbudakan dosa. Jadi memang Taurat tidak pernah dirancang untuk memberikan keselamatan. Saya rasa kita orang Kristen salah berpikir Taurat itu untuk menyelamatkan. Tidak, memang Taurat tidak pernah dirancang untuk memberikan keselamatan. Yang akan menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus, bukan Taurat. Iya. Oke. Ya. Tapi memang saya mau nyambung nih Bu, dengan statement dari Ibu Ina bahwa Taurat itu tidak menyelamatkan. Jadi apakah dasar umat perjanjian lama itu diselamatkan? Kalau kita kan sudah tahu bahwa iman kepada Yesus Kristus lah yang menyelamatkan, tetapi kan umat perjanjian lama tidak ada hal itu. Jadi apakah dasar mereka adalah umat yang akhirnya diselamatkan oleh Tuhan? Karena bukan hukum Taurat yang menyelamatkan mereka ternyata kan? Ya, ini bukan perbuatan mereka. Jadi apa dasarnya buat mereka? Mereka juga diselamatkan oleh Kristus. Tapi tentu saja mereka tidak tahu Yesus Kristus. Yang mereka tahu adalah Kristus, Mesias. Jadi mereka tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka melalui Mesias. Karena itu kenapa di PB mereka harus percaya Yesus Kristus adalah Mesias tersebut.
Jadi dari PL seharusnya mereka mengerti bahwa yang menyelamatkan mereka adalah Tuhan melalui Mesias. Jadi mereka tahu mereka tidak akan selamat melalui Taurat. Contoh yang sangat jelas di dalam Tulah ke-10. Tulah ke-10 anak sulung termasuk anak sulung orang Israel selamat kalau ada apa? Kalau ada darah domba Paskah yang dioleskan di pintu, ya, di tiang pintu. Berarti dari awal Tuhan sudah mengatakan mereka diselamatkan bukan karena mereka keturunan Abraham, mereka diselamatkan bukan karena apa yang mereka lakukan, mereka diselamatkan karena ada darah domba Paskah. Dan Yesus mati pada waktu perayaan Paskah, dan itu bukan sebuah kebetulan. 1 Korintus 5 ayat 7 Paulus dengan sengaja mengatakan kepada kita, ya, 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi orang PL tentu saja diselamatkan melalui Kristus. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Kristus, kan Pak? Jadi orang TL pun diselamatkan karena Kristus. Karena itu ketika Kristus belum datang, mereka harus memberikan persembahan korban. Berdasarkan darah persembahan korban itu mereka diampuni. Karena darah korban itu adalah bayang-bayang yang menunjuk kepada darah Kristus. Jadi pada waktu itu mereka diampuni bukan karena darah binatang itu. Karena itu tadi saya bacakan Ibrani 10 ayat 4, darah lembu dan kambing tidak bisa mengampuni dosa. Jadi kalau pada waktu PL kenapa dosa mereka bisa diampuni? Karena itu adalah bayang-bayang yang menunjuk kepada darah Kristus. Jadi orang PL tentu saja juga diselamatkan oleh Kristus, Pak. Hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan manusia, yaitu Kristus. Oke, oh iya, sangat jelas. Jadi iman mereka atau kepercayaan mereka kepada Kristus, atau mungkin buat mereka waktu itu sebutannya Yahweh, ya, itulah yang menyelamatkan mereka, dengan kata lain begitu ya, Bu? Yahweh dengan Mesiasnya, mereka kan sudah tahu ada Mesias. Kejadian 3 ayat 15, Tuhan sudah menubuatkan tentang datangnya keturunan perempuan, seorang laki-laki akan menghancurkan kepala iblis, dan itu adalah Mesias. Jadi mereka sudah mengerti bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka melalui Mesias. Mesias sebenarnya Kristus itu berarti Mesias. Karena itu kenapa Injil itu penekanannya adalah supaya kamu percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah. Jadi orang PL sudah percaya ada Mesias. Masalahnya sekarang kamu harus percaya Yesus adalah Mesias. Jadi kalau setelah Yesus datang, kalau cuma percaya Allah dan Mesiasnya tidak cukup. Sekarang harus ditambahkan Yesus adalah Mesias tersebut. Nah, menjadi tambahan yang harus dipercaya oleh orang Yahudi pada zaman setelah Kristus datang, setelah Yesus datang. Oke. Ya, jelas, Ibu. Terima kasih. Oke, kayaknya sudah nggak ada lagi pertanyaan ya dari Pak Melki ataupun dari saya. Dan kita sudah dapat banyak nih hari ini, ada pengajaran yang luar biasa ya mengenai relevansi hukum Taurat di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah pada masa ini, dan sangat banyak yang kita dapatkan, dan saya ingin kita sedikit mengulang atau menyimpulkan apa yang diajarkan oleh Ibu Inawati, bahwa inti hukum Taurat adalah 10 hukum yang diberikan dari Allah kepada Musa di Gunung Sinai, yaitu menjadi pedoman bagi umat Allah, bukan untuk menyelamatkan, tetapi buat umat Allah yang sudah diselamatkan, yang dibebaskan dari Mesir, dan juga yang sudah disunat, dari sempat disinggung oleh Ibu Ina, bahwa mereka diberikan hukum Taurat supaya mereka bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi pedoman buat mereka sebagai rasa syukur atas apa yang telah dilakukan, meneladani perbuatan-perbuatan Allah juga, dan menjadi berbeda dengan bangsa lain, dan juga untuk kebaikan umat sendiri. Dan Yesus menggenapi hukum Taurat, ya, dan tadi sudah sangat dijelaskan mengenai apa saja yang digenapi oleh Yesus di dalam hal hukum Taurat, dan Yesus tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Yesus menggenapi, ya, PL juga tidak ditiadakan, bahkan Yesus menekankan Taurat harus dilakukan dan diajarkan, dan kebenaran itu harus lahir, Taurat itu harus lahir dari dalam hati kita yang diubahkan oleh Roh Kudus. Jadi hal ini kita bisa simpulkan bahwa hukum Taurat adalah hukum kasih yang sebenarnya yang sangat nyata yang Allah berikan dari zaman perjanjian lama maupun sampai hari ini, yaitu mengenai dua hukum, ya, mengasihi Allah
dan mengasihi sesama. Saya ingin baca ayat-ayat penutup nih untuk kita mengakhiri diskusi kita di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-36. Nah, ini ayat yang menjadi inti dari pembahasan kita hari ini ya mengenai hukum Taurat. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ketika kita mempraktikkan hukum yang terutama ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, sesungguhnya kita sudah melakukan inti atau keseluruhan dari hukum Taurat tersebut. Demikian untuk apa yang kita bisa pelajari hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada kata-kata penutup dari Ibu Ina untuk menutup closing untuk pertemuan kita. Silakan, Bu. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya supaya kita mendapat selamatan. Tuhan menyelamatkan kita, seperti Efesus 2 ayat 10, supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Dan bagaimana kita melakukan pekerjaan baik itu? Yaitu dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Artinya kita hanya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik jika kita melaksanakan Taurat Tuhan. Ya, dan dengan demikian baru kita kemudian bisa mendapatkan, Tuhan Yesus mungkin berkata pada akhirnya, hambaku yang setia masuklah dalam kerajaanku. Amin, 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 amin. Ya, terima kasih Bu Ina buat pengajaran hari ini dan juga Pak Melki dalam diskusi, dan kita akan mengakhiri. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara ya yang sudah setia menyaksikan dari awal mungkin sampai habis tayangan ini, sehingga kita mendapatkan secara lengkap pembahasan kita mengenai relevansi hukum Taurat sampai hari ini, dan kita sungguh-sungguh dibukakan banyak hal oleh pengajaran hari ini, dan saya percaya kita semua diberkati, dan bukan hanya diberkati, biarlah kita juga makin mengenal dan mencintai Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kita akan berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada saat ini. Bapak Melki boleh memimpin doa untuk menutup acara kita. Haleluya. Bapak, sungguh kami bersyukur Engkau ada di tengah kami dan Engkau sudah menyatakan isi hatimu. Engkau boleh menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami lewat hamba-Mu, Ibu Inawati. Dan kami diberkati Tuhan oleh pengajaran yang luar biasa yang Kau nyatakan bagi kami. Biar Tuhan ini dapat kami lakukan sepanjang kehidupan kami. Kami mempercayai firman-Mu, kami mempercayai Taurat-Mu Tuhan, yang bukan berhenti tapi akan terus berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih, memberkati Ibu Inawati dengan segala pelayanannya. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu. Tuhan Yesus juga memberkati setiap pelayanannya. Sebagai seorang pengajar, kami berdoa hikmat Tuhan terus Tuhan tambahkan bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini. Kami percaya Engkau yang memberkati kami. Engkau yang terus mengajarkan kehidupan kami untuk kami tinggal dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi sudah menyaksikan tayangan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.